Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bisa ibadah sekolah minggu kembali ya. Walaupun tidak berjumpa secara langsung beribadah di gereja, sekarang beribadah di rumah masing-masing secara online. Anti di sini bersama Om juga Selin, juga anak-anak di rumah tetap sungguh-sungguh ya beribadah ya. Ibadah yang baik, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh tengok kanan kiri, apalagi nggak boleh makan, nggak boleh minum ya. Harus sungguh-sungguh beribadah. Baik, kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Ada Sebab Anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih sambil angkat tangannya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Baik, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Nanti doa dipimpin oleh Om Gembala. Ayo kita berdoa semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu. Saat ini kami bisa beribadah karena kemurahan Tuhan. Mohonlah Roh Kudus mengurapi supaya kami semua sungguh-sungguh kuasa iblis yang mengganggu kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Kita lanjut lagi ya memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Berbahagialah. Sambil tepuk tangan ya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya.
memuji Tuhan, kita nyanyi lagu Tuhan adalah gembalaku. Bersama-sama kita bangkit berdiri ya, sambil bertepuk tangan. Silahkan duduk kembali. Baik, kita lanjutkan pujian kita ya. Kita nyanyi lagu Allah Sanggup ya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Nanti yang pertama nggak tepuk tangan dulu, atas bawah nggak tepuk tangan. Nanti baru mengulang yang kedua, baru tepuk tangan ya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dari atas lagi ya, sambil tepuk tangan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga,
bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dari atas lagi sambil bangkit berdiri. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, puji Tuhan. Tetap berdiri ya, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Baik, kita nyanyi lagu Waktu Tuhan ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang, kita angkat tangan kanan kita ya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama Om Gembala. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa dengan sikap yang baik semua. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Ayo. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapilah kami supaya kami semua sungguh-sungguh kuasa iblis, setan, main-main kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, kuatkan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan ya, anak-anak sekolah minggu yang
dikasih oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur saat ini kita bisa beribadah dalam ibadah sekolah minggu, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi absennya tidak perlu, ya masing-masing mengabsenkan diri nanti ya. Ya, masing-masing mengabsenkan diri ikut sekolah minggu atau tidak. Nanti dikirim absennya ke WhatsApp OOM ya. Minta tolong ke orang tua untuk kirim absen anak-anak sekolah minggu ke WhatsApp OOM ya. Puji Tuhan. Baik. Sekarang kita akan dengar firman Tuhan ya. Yang sudah bisa membaca seperti biasa diambil Alkitabnya ya. Disiapkan Alkitabnya ya untuk bisa juga membaca ya di tempat masing-masing ya. Jadi membacanya anak-anak dalam hati ya. Nah, bisa lihat juga di slide ya, di YouTube-nya ya, Om akan bacakan ya. Untuk yang belum sekolah, belum bisa membaca, ayo duduk tenang. Duduk baik ya. Dengarkan firman Tuhan ya. Jangan jalan-jalan ya. Jangan ke kamar mandi, tahan dulu ya. Hanya sebentar aja kita dengar firman Tuhan ya. Jadi semua sungguh-sungguh, biar anak kecil ya yang belum bisa membaca, tetap semua duduk baik semuanya di dekat abangnya, kakaknya ya, di dekat orang tuanya yang mendampingi ya. Nah, duduk dengan baik supaya anak-anak diberkati oleh Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, baik. Buka Alkitabnya yang sudah bisa membaca dalam surat Ibrani. Ya, ini surat Ibrani atau kitab Ibrani ya. Kitab Ibrani pasal 10 ya. Kitab Ibrani pasal 10 ya. Itu ayat 19 sampai 39. Ya, tapi tidak kita baca semua ya. Ya, hanya kita pilih pembacaannya nanti. Tapi judulnya ayat 19 sampai 39 itu adalah ketekunan. Ya, judulnya adalah ketekunan. Nah, ini. Ayo. Jadi ini tentang ketekunan ya, anak-anak. Ya, harus kita perhatikan ya. Kita akan membaca ya, ketekunan. Ya, kita baca ayat yang ke 24, 25 lebih dulu. Ya, anak-anak bisa baca dalam hati di sana ya. Sekali lagi yang belum bisa baca, dengar baik-baik ya. Dengarkan firman Tuhan. Jangan main, sungguh-sungguh semua ya. Nah, Om baca ayat 24, 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, puji Tuhan. Nah, apa pekerjaan baiknya? Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini ya. Jadi ini tentang ketekunan. Dikatakan tadi ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, jadi kalau disimpulkan, kita belajar firman Tuhan saat ini, yaitu judulnya tentang ketekunan beribadah. Judulnya tentang ketekunan beribadah. Ya, puji Tuhan. Ya, karena online ini sekolah minggu sempat 2 kali tidak ibadah ya. Ya, makanya sekarang kita kembali beribadah. Ya, karena firman Tuhan katakan harus tekun beribadah. Ya, ini ketekunan beribadah kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, jadi ada 2 hal ya yang harus kita lakukan tentang ibadah. Ya, anak-anak ya yang dikasih Tuhan, ada 2 hal yang harus kita lakukan tentang ibadah. Ya. Nomor 1 yaitu
kita harus semakin giat dalam beribadah. Ya. Jadi kita harus semakin giat dalam beribadah. Ya. Semakin giat itu, semakin tekun, ya. Semakin rajin. Nah, itu giat. Ya. Semakin tekun, semakin rajin. Ya. Semakin tekun, semakin rajin dalam beribadah kepada Tuhan, ya. Itu yang diperhatikan. Ya, ayo. Jadi anak-anak, ya, Om ingatkan, ya, ayo semakin rajin beribadah, ya. Nah, hari-hari ini kita nggak bisa masuk gereja, bukan berarti jadi tidak beribadah. Oh, salah. Justru, ya, kita kan nggak bisa masuk gereja karena keadaan dunia goncang. Nah, itulah tadi dikatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini artinya menjelang hari Tuhan mendekat sama dengan akhir zaman. Ya, di mana banyak kegoncangan-kegoncangan. Ya, itu lihat menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya, atau akhir zaman, di mana terjadi kegoncangan-kegoncangan yang tidak bisa kita pikir lagi. Kegoncangan-kegoncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, toh. Belum pernah. Kalau wabah penyakit di satu negara sudah ada terjadi dulu, ya. Negara ini pernah. Nah, tapi kalau wabah virus satu dunia belum pernah, baru ini. Nah, ini menunjuk bahwa kedatangan Tuhan, ya, semakin mendekat. Ya, ini akhir zaman, ya, makin dekat kedatangan Tuhan. Ya, jadi dunia ini makin goncang sekarang, ya. Sampai sekolah diliburkan, wah, ya. Belajar di rumah belum pernah terjadi ini sejak dulu, ya. Nah, ini menunjuk bahwa kedatangan Tuhan, ya, atau hari Tuhan itu semakin dekat, ya. Jadi kita harus kita lakukan nomor satu, harus semakin giat, semakin tekun, ya, semakin rajin beribadah, ya. Semakin giat, semakin tekun, semakin rajin beribadah. Nah, ayo, ada ibadah apa? Ada ibadah, mulai 3 macam ibadah bersama orang tua, ya. Ayo tetap ibadah raya, ibadah PA, doa penyembahan, ayo tetap rajin. Ada ibadah kaum muda remaja juga, ayo rajin. Ada ibadah sekolah minggu, ayo rajin. Ya. Juga nanti kalau ada tambahan ibadah seperti doa malam, kalau nanti kita mulai doa puasa lagi, doa semalam suntuk, ayo rajin. Ya. Tidak ada alasan, ya. Besok ngantuk, besok kan nggak sekolah. Di rumah kan cuma apa, ya, cuma dikasih PR, ya, sedikit kan, bukan kayak di sekolah sampai berapa jam, 6 jam, 8 jam, ada yang sampai sore malah. Nah, sekarang cuma dikasih PR berapa, paling 1 jam, 2 jam bisa, ya. Jadi enggak ada alasan, ya. Jadi kesempatan ini anak-anak, dunia goncang, sudah kita hanya bisa berdoa, berharap kepada Tuhan, dan ayo makin setia beribadah kepada Tuhan, ya, makin setia, ya. Ayo, yang biasanya malas kalau mau beribadah, nah sekarang ayo makin setia. Udah dengar firman Tuhan saat ini, ya. Ayo lebih setia lagi, ya. Makin rajin beribadah kepada Tuhan, ya. Semoga kita mengerti. Nah, tetapi, rajin itu baik, ya. Setia beribadah itu baik, bagus. Kita mengarah ke sana. Tetapi perhatikan, ya. Sikap saat ibadah harus benar, ya. Jadi jangan kata Om setia aja, udah aku ikut aja ibadah, tapi sambil apa? Sambil jangan ibadah sambil nonton TV. Wah, sambil main game. Wah, jangan. Jadi rajin beribadah harus sekarang ini kita lakukan, tetapi harus dengan sikap yang benar atau yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ayo, sikap benar beribadah itu bagaimana, Om? Ya. Sikap benar beribadah itu bagaimana? Ya, boleh, ya, ayo yang sudah bisa baca, buka lagi. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12, ya. Anak-anak buka 2 lembar, dapat Ibrani 12 ayat 28. Nah, ini sikap ibadah yang benar, ya. Ayo, jadi anak-anak harus rajin beribadah, lebih rajin, lebih setia, tapi sikapnya diperhatikan, ya. Nah, bagaimana sikapnya yang benar berkenan kepada Tuhan, Om? Ayo, Ibrani 12 ayat 28. Ya.
Ibrani 12 ayat 28 ya. Ayo. Kita baca ya. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Nah ini, marilah kita beribadah. Karena kita mau menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan surga. Ya, ayo, surga itu tak tergoncangkan. Kalau dunia sudah goncang, sekarang malah kegoncangannya sangat mengerikan ini ya. Nah, kita orang-orang yang percaya Yesus, anak-anak sekolah minggu jangan ikut goncang. Jangan ikut goncang. Ya, kan nggak bisa ibadah ke gereja, sekarang goncang ibadah. Nah, banyak orang nggak beribadah. Nah, tapi kita oleh kemurahan Tuhan tetap bisa ibadah lewat online, lewat YouTube ini ya. Ya, kita bersyukur banyak yang nggak bisa ibadah sekarang. Ya, banyak karena nggak semua ngerti tentang ibadah online ini ya. Nah, kita bersyukur kita sudah dipersiapkan sejak dari awal ada ibadah di YouTube ini ya. Itulah kemurahan Tuhan. Nah, ayo. Jadi karena kita menerima surga yang tak tergoncangkan, maka ibadah juga jangan goncang. Artinya, ayo tetap setia, makin tekun, makin rajin beribadah. Makin rajin ya. Nah, ditambah apa? Sikapnya. Ayo kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Cara yang berkenan. Jadi sikapnya yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu? Dengan hormat dan dengan takut. Ya, dengan takut, hormat dan takut. Ya. Ayo. Jadi kita harus setia beribadah. Itu yang pertama kita lakukan. Tetapi sikap dalam ibadah harus benar. Ya, anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Apa Nah itu tandanya yang A, yaitu dengan hormat. Ya. Dengan hormat. Ya. Hormat kepada Tuhan. Ya. Dengan hormat. Ya. Hormat itu juga sama dengan sopan. Nah, hormat sopan. Ya. Makanya jangan sambil ibadah jalan-jalan, jangan. Itu namanya enggak hormat kepada Tuhan. Ya anak-anak ya. Jangan ibadah sambil main-main, sambil cerita-cerita, sambil cakap-cakap sama adiknya, sama abangnya, sama kakaknya, jangan. Itu enggak hormat namanya. Ya, biar setia, kalau ibadahnya enggak hormat, ya enggak berkenan kepada Tuhan. Apa itu artinya? Sia-sia, ya. Ayo, Tuhan tolong semua anak-anak ya, dimanapun anak-anak berada saat ini ya. Jadi kalau tidak dengan hormat, ibadah kita sia-sia. Sayang kan kalau sia-sia kan. Nah, makanya ayolah dengan hormat ya. Hormat. Jadi kita beribadah menghormati Tuhan. Ya, walaupun tidak di gereja, tidak ada guru sekolah minggu, nggak ada om, ya, nggak ada yang memperhatikan. Nah, tapi Tuhan perhatikan. Dia lihat, ya, Tuhan kan maha hadir. Di mana-mana ada ibadah, di situ tetap ada Tuhan. Ayo dengan hormat. Ya, dengan hormat. Ya, sopan. Nah, sikapnya sopan, hormat ya. Juga pakaiannya juga ya. Dengan sopan. Dengan hormat pakaiannya ya kepada Tuhan ya. Dengan hormat, dengan sopan. Pakaian beribadah yang baik ya. Jangan sembarangan. Beribadah yang baik ya. Jangan sembarangan ya dalam beribadah kepada Tuhan. Mandi, nah itu namanya menghormati. Mandi bersih, pakaian rapi, bukan pakaian cantik ya, tapi rapi. Jangan pakai baju tidur, jangan baru bangun tidur, jangan. Ya, ayo, nah, itu hormat, ya, menghormati Tuhan, ya. Nah, jadi paling penting ibadah itu Tuhan datang, Tuhan hadir, jadi harus kita hormati anak-anak, ya. Puji Tuhan. Ya, lalu yang kedua takut, dengan takut. Dengan takut akan Tuhan. Ya, ayo. Jadi nomor satu ini, orang tua memang mendampingi anak-anak, ada di sampingnya sekarang melihat anak beribadah. Tapi nomor satu kita takut kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu lihat. Tuhan itu lihat anak-anak. Nah ini bagaimana nih? Siapa ini? Beribadah sungguh-sungguh enggak ini? Nah, dilihat semua. Ayo. Jadi beribadah dengan takut akan Tuhan. Semoga kita mengerti. Kalau orang takut tuh bagaimana biasanya orang takut anak-anak? Nah,
bagaimana orang yang takut? Nah, orang takut tuh biasanya orang takut ya biasanya gemetar kan? Itu kalau takut, waduh takut gitu ya. Nah, jadi nggak ada kalau orang takut tuh nggak ada yang jalan-jalan sambil cakap-cakap, itu nggak takut. Nah, kalau takut dia biasanya diam. Waduh, bagaimana ini? Diam dia. Nah, itulah ya dengan sikap hormat takut kepada Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti anak-anak ya. Ayo, jadi itu nomor 1. Jadi di tengah kegoncangan dunia sekarang ini, ya virus-virus yang merajalela sekarang, ayo kita tidak bisa apa-apa lagi. Nah, yang kita lakukan adalah tetap setia beribadah ya. Makin setialah, makin rajin, makin tekun ya. Ingat jawab-jawab ibadah ya, makin setia, makin rajin, makin tekun ya. Tuhan tolong kita semuanya. Itu ya. Lalu kembali lagi Ibrani pasal 12 tadi, Ibrani pasal 10 maksud Om. Ibrani pasal 10. Jadi lakukan semakin giat. Baru yang kedua saling menasehati. Nah, ini ada 2 hal yang kita lakukan tentang ibadah. Pertama, kita harus semakin giat, anak-anak. Yuk makin setia, makin rajin beribadah ya. Jangan lagi dipaksa-paksa ya. Apalagi sampai dipukul. Ayo mandi kau ibadah sampai dilibas. Aduh, janganlah. Sudah sekarang sudah tahu tiap diajak ayo ibadah langsung ya, langsung. Ya kita mau ibadah mandi langsung, siap-siap pakaian langsung. Nah, kalau udah sekolah kan enggak perlu dicari-cari lagi, tinggal pakaian masing-masing udah. Nah, kecuali yang masih kecil ya. Ayo rajin. Nah, baru yang kedua, saling menasihati. Saling menasihati. Ya, saling menasihati itu artinya saling mengingatkan ya. Ayo ingatkan. Jadi siapa saja bisa mengingatkan dan boleh mengingatkan siapa saja ya, mungkin anak-anak lihat orang tuanya tidak mau ikut ibadah sementara anak-anak ibadah, ayo ingatkan ya, ayo lama kita ibadah lama. Ini sudah akhir zaman, dunia goncang, ayo ibadah, ingatkan ya. Lihat temannya mungkin nggak mau setia ibadah, ingatkan. Lihat abangnya, lihat adiknya, saling mengingat. Menasihat itu saling mengingatkan. Termasuk waktu ibadah, misalnya adiknya main-main, nah abangnya jangan malah ikut-ikutan main. Abangnya kakaknya nasihati, ingatkan, Dek nggak boleh main-main. Ya. Mungkin adiknya sambil ibadah sambil cakap-cakap, bicara mulutnya keluar terus suara. Abang kakaknya nasihati, ingatkan, Dek nggak boleh lu, harus sungguh-sungguh beribadah. Nah, itu namanya menasihati. Jadi jangan dibiarkan, apalagi ikut-ikutan, jangan dibiarkan aja nggak boleh. Apalagi ikut-ikutan, ya jangan ya anak-anak ya. Ayo di rumah masing-masing, ya yang punya abang punya adik, ya om kan nggak bisa lihat ini. Ayo sekarang saling menasihati, ya ingatkan, ya semoga kita ya ini juga ya. Kalau ada orang tua yang mendengar juga, ayo kita juga sebagai orang tua saling menasihati ya, saling mengingatkan. Nah, kalau ada teman kita yang kita tahu sesama imam sama jemaat mulai enggak setia ibadah, mulai kendor ibadah, ayo kita ingatkan, nasihati ya. Ingatkan aja, ayo ibadah lagi ya. Kalau dia enggak mau itu urusan dia kepada Tuhan. Ya, tugas kita cuma mengingatkan. Tanya ya. Jangan karena di gereja enggak bisa jumpa, jadi saudara-saudara udah enggak ngomong, enggak nanya lagi sama kawan-kawan sidang jemaat. Jangan, tetaplah ingatkan ya, tanya kabar, nasihati, saling mengingatkan kita ya. Enggak ada yang merasa lebih, semua saling ya, satu waktu kita mengingatkan, besok kita diingatkan. Nah, itu saling menasihati. Itulah 2 hal ya. Jadi sekali lagi ayo, ini kita belajar tentang ketekunan. Kita harus tekun beribadah. 2 hal, yaitu harus semakin giat, semakin rajin beribadah. Tapi sikapnya benar ya. Sikapnya benar. Ayo kalau ada yang salah-salah perbaiki. Yang kedua harus saling menasihati, ingatkan supaya tetap setia beribadah ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang hasilnya. Ayo Ibrani 10 ayat yang ke-35, 36. Nah ini Ibrani 10, 35, 36. Sebab itu janganlah kau melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ada upah, yaitu kau memerlukan ketekunan, supaya sudah kau melakukan kehendak Allah, kau memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi kalau kita tekun beribadah, ayo makin setia,
hasilnya ya kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, kita memperoleh. Jadi kalau Om simpulkan begini, kebutuhan kita, anak-anak, orang tua semua hari-hari ini, kebutuhan kita yang utama adalah ketekunan. Ketekunan. Itu kebutuhan utama. Jadi bukan uang, bukan sekolah, bukan orang, bukan makanan. Yang utama sekarang ketekunan. Ya. Lalu hasilnya, kalau kita sudah ada ketekunan, sudah setia, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain pasti akan kita peroleh. Ayo, ya. Apa kebutuhan sekarang ini? Kebutuhan makan, kebutuhan minum. Sekarang kan banyak kerjaan yang sulit, nggak kerja. Ada juga yang dirumahkan perusahaan. Ya. Nah, bagaimana kebutuhan jasmani kita? Kita dapat kalau sudah ada ketekunannya. Ya, ayo. Jadi sekarang kita berdoa, Tuhan tolong supaya aku selalu bertekun dalam ibadah kepada Tuhan. Maka kebutuhan yang lain pasti akan kita terima. Karena itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Ya, nah, kita mendapatkan jaminan kebutuhan-kebutuhan, keperluan lain, kebutuhan sekolah, kebutuhan apa saja, makan, minum, kebutuhan apa lagi. Sekarang kita butuh apa? Yang hari-hari ini sangat kita butuhkan apa sekarang? Ayo coba, siapa bisa jawab? Nah, yang sangat kita butuhkan hari ini adalah namanya perlindungan Tuhan. Ya, ayo, siapa yang bisa menjamin aman gak kena virus ini? Siapa bisa? Ya, sementara kita gak bisa lihat, dia di mana-mana bisa ada virusnya. Ya, tapi kalau kita ada dalam ketekunan, Tuhan jamin kebutuhan perlindungan akan ditanggung oleh Tuhan di tangan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak. Ya, kiranya Tuhan yang menolong semua anak-anak dimanapun berada. Sampai, ayo, kalau kita tekun terus beribadah, sampai kalau Tuhan datang kedua kali, maka kita akan diubah menjadi sama mulia seperti Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Ayo, tutup Alkitabnya. Sekarang bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ya, ayo sungguh-sungguh ya. Ini sikap doa sungguh-sungguh semuanya. Bangkit berdiri, tutup mata. Ayo berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan kuatkan semua. Ayo Om tunggu. Semua tutup mata. Jangan ada lagi lihat-lihat. Semua tutup mata. Semua lipat tangan. Ayo sungguh-sungguh semua. Sudah? Oke, baik. Sekarang kita doa. Ikuti Om. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami hari-hari ini bisa setia, lebih setia lagi dalam beribadah melayani Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau kuatkan kami di akhir zaman ini supaya kami tetap setia dalam sikap yang benar beribadah kepada Tuhan. Inilah kebutuhan kami yang terutama. Maka kebutuhan lain akan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami. Tolonglah kami Tuhan. Sucikan kami. Biar Roh Kudus mengingatkan kami. Berkati orang tua kami. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan kuatkan. Dan biarlah kami semua tetap disatukan dalam penggembalaan, pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan. Naungi kami semua. Kami tidak mampu menghadapi virus-virus ini. Tolong kami Tuhan. Kuasa iblis, setan, virus-virus, kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan melindungi kami semuanya. Kami jumpa lagi ibadah hari Selasa dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Tuhan memberkati anak-anak sekalian dimanapun berada. Haleluya.